يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas diturunkan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup untuk hamba mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sholawat serta salam tercurah kepada uswah dan pemimpin umat ini, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia di dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seseorang anak tidak boleh membentak kedua orang tuanya apabila durhaka kepadanya. Jika seseorang anak berdurhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan melaknat seorang tersebut hingga dia meminta maaf kepada ibunya dan bertobat kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam zaman dahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti ia telah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita belajar bersama dengan salah satu seorang sahabat Nabi. Pemuda ini belum pernah bertemu dengan Nabi. Pemuda ini merupakan pemuda yang miskin, tidak dikenal. Tidak ada yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak dikenal. Namun pemuda ini merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai pemuda yang paling dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya yaitu dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit. Suatu waktu pemuda ini meminta izin untuk pergi ke Madinah dalam rangka melepas kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberinya izin, tapi dengan satu syarat, agar setelah pemuda ini berjumpa dengan Nabi, ia cepat pulang karena ibunya sedang sakit. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, pemuda ini tidak menemukan Rasulullah di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Meski begitu besar kerinduannya kepada Rasulullah, pemuda ini pulang demi ibunya yang sedang sakit. Dan pemuda ini hanya menitip pesan kepada Aisyah. Meski pemuda ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah sudah mengenal begitu pemuda miskin itu. Rasulullah memuji pemuda ini dengan mengatakan kepada sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan pemuda ini, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Karena tulus dan ikhlas hati kepada ibunya, membuat nama pemuda ini terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Dalam kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih ibu kita. Yang kedua, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan berdasarkan penampilan zahir seseorang, namun berdasarkan keadaan amal dan hati seseorang. Yang terakhir, kita diperintahkan untuk meminta doa dan ampunan kepada perantaraan orang yang terkenal kesalehannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.